Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tan Alehak, NIM 2407016010. Di sini saya akan membahas perkembangan sosio emosi dewasa awal. Dewasa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Biasanya usia 18 sampai 40 tahun. Di masa ini, seseorang mulai meninggalkan masa remaja dan mulai menghadapi tantangan-tantangan baru sebagai orang dewasa. Perubahan yang terjadi bisa berupa perubahan emosi, perubahan sosial, perubahan dalam identitas. Nah, yang pertama, perubahan emosi pada dewasa awal. Di masa ini, seseorang mulai lebih mampu mengendalikan emosinya. Mereka belajar untuk tidak mudah marah, cemas, atau terlalu sedih, dan mulai berpikir lebih dewasa saat menghadapi masalahnya. Contohnya, seorang mahasiswa yang stres karena tugas menumpuk. Dia memilih untuk menyusun jadwal belajar dan istirahat daripada marah atau menyerah. Yang kedua, perubahan sosial pada dewasa awal. Dewasa awal mulai membangun hubungan yang lebih serius dengan orang lain, seperti persahabatan yang lebih dalam, hubungan asmara, dan kerjasama profesional. Contohnya, seorang karyawan baru mulai belajar bekerja dalam tim, menjalin pertemanan dengan rekan kerja, dan menjaga komunikasi yang baik di kantor. Yang ketiga, perubahan dalam identitas pada dewasa awal. Individu mulai mencari tahu siapa dirinya sebenarnya, apa tujuan hidupnya, dan apa nilai-nilai yang ia percayai. Ini sering disebut masa pencarian jati diri. Contohnya, seorang lulusan SMA memilih untuk tidak ikut bisnis keluarga dan kuliah di bidang seni karena merasa lebih cocok dan ingin mengejar passionnya. Nah, selanjutnya ciri-ciri perkembangan dewasa awal. Yang pertama, usia reproduktif. Masa ini ditandai dengan membentuk rumah tangga. Tetapi masa ini bisa ditunda dengan beberapa alasan. Ada beberapa orang dewasa belum membentuk keluarga sampai mereka menyelesaikan dan memulai karir mereka dalam suatu lapangan tertentu. Yang kedua, usia memantapkan letak kedudukan. Seseorang berkembang pola hidupnya secara individual. Ini adalah masa di mana seseorang mengatur hidup dan bertanggung jawab dan kehidupannya. Seorang pria yang mulai mencari bekerja sebagai pemimpinnya, dan sedangkan perempuan mulai menerima tanggung jawab sebagai ibu pengurus rumah tangga. Yang ketiga, usia tegang dalam hal emosi. Banyak orang dewasa muda mengalami kegagalan emosi yang berhubungan dengan persoalan seperti perkawinan, keuangan, jabatan, dan sebagainya. Ketegangan emosi seringkali dinampakkan dalam ketakutan atau kekhawatiran yang timbul ini pada umumnya bergantung pada ketercapaian penyesuaian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapinya. Yang keempat, masa keterasingan sosial. Dengan berakhirnya pendidikan formal dan terjunnya seorang ke dalam pola kehidupan orang dewasa, yaitu karir, perkawinan, dan rumah tangga, hubungan dengan teman-teman sekelompok sebaya semakin menjadi renggang sebagai akibatnya untuk pertama kali. Bahkan yang mengalaminya keterpencilan sosial atau yang disebut krisis ketersaingan. Lebih singkatnya, mengisolasi diri. Nah, yang selanjutnya, tantangan yang dihadapinya. Tantangan emosi, tantangan sosial, dan tantangan karir. Tantangan emosi adalah dewasa awal yang sering menghadapi tekanan dari berbagai arah seperti studi, pekerjaan, dan hubungan. Mereka belajar untuk mengelola stres, kekecewaan, dan konflik emosional. Contohnya, seorang mahasiswa akhir merasa cemas karena harus menyelesaikan skripsi sambil memikirkan masa depan dan tekanan dari orang tua. Yang kedua, tantangan sosial.
Individu mulai membangun hubungan yang lebih serius, menjalin pertemanan, bahkan memulai hubungan romantis. Mereka juga perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial baru, seperti tempat kerja atau komunitas baru ya bergaul. Contohnya, seorang karyawan baru harus belajar beradaptasi dengan budaya kantor yang berbeda dari lingkungan dulu. Yang ketiga, tantangan karir. Dewasa awal harus mulai menentukan jalur karir, mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Mereka juga menghadapi persaingan kerja, ketidakpastian masa depan, dan tuntutan profesional. Contohnya, seseorang lulusan baru bingung memilih antara menerima tawaran kerja dengan gaji kecil tapi sesuai passion, atau pekerjaan bergaji tinggi tapi tidak sesuai minat. Nah, berikutnya masalah perkembangan pada masa dewasa awal. Yang pertama, penentuan identitas diri ideal dan kekaburan identitas. Yang kedua, kemandirian dan tidak mandiri. Yang ketiga, hubungan sosial yang sehat dan menarik diri. Penentuan identitas diri ideal dan kekaburan identitas. Pada masa dewasa awal, seseorang mulai mencari siapa dirinya sebenarnya, apa nilai hidupnya, dan tujuan yang ingin dicapai. Jika berhasil, ia akan memiliki identitas diri yang jelas. Tapi jika gagal, ia akan mengalami kebingungan atau kekaburan identitas. Contoh identitas ideal. Seorang mahasiswa menemukan bahwa ia ingin menjadi dosen dan ia mulai mengambil langkah-langkah untuk menyampainya. Yang kedua, contoh kekaburan identitas. Seseorang merasa bingung mau kerja di mana, sering ganti jurusan kuliah atau pekerjaan karena belum tahu apa yang benar-benar yang diinginkan. Yang kedua, kemandirian dan tidak mandiri. Dewasa awal dituntut untuk mulai hidup mandiri, seperti mengatur keuangan sendiri, mengatur keputusan penting, atau tinggal terpisah dari orang tua. Jika tidak siap, seseorang bisa menjadi tergantung secara emosional atau finansial pada orang lain. Contohnya, mandiri. Seorang lulusan baru tinggal sendiri di kota lain untuk bekerja dan mengatur hidupnya sendiri, termasuk mengatur uang dan waktu. Contoh tidak mandiri. Seseorang yang sudah dewasa masih bergantung penuh pada orang tua untuk keputusan kecil, seperti memilih pekerjaan atau mengatur waktu. Yang ketiga, hubungan sosial yang sehat dan menarik diri. Membangun hubungan sosial yang sehat penting di masa dewasa awal, baik dalam persahabatan, hubungan cinta, maupun relasi kerja. Sebaliknya, menarik diri atau menghindari hubungan sosial yang menyebabkan kesepian dan masalah mental. Contoh, hubungan sehat, seseorang menjaga komunikasi dengan teman, menjalin hubungan yang saling mendukung dan menyenangkan. Contoh menarik diri, seseorang merasa takut ditolak, malas bersosialisasi, dan lebih memilih menyendiri, sehingga kesulitan menjalin hubungan yang kuat dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada studi kasus yang bernama Raka, usia 25 tahun, menyesuaikan diri dalam lingkungan baru. Nah, latar belakangnya, Raka adalah pria berusia 25 tahun, lulusan teknik informatika dan baru bekerja di perusahaan startup di kota besar. Ini adalah pertama kalinya Raka tinggal jauh dari keluarga dan teman-teman lamanya. Yang Raka tantangan dihadapinya tantangan sosial dan emosional. Kesulitan sosial ini di awal bekerja, Raka merasa canggung berinteraksi dengan rekan-rekan kerja yang lebih senior. Ia rindu suasana rumah dan merasa kesepian di kota besar. Dan tantangan emosinya, ia mengalami tekanan saat diberi tanggung jawab besar di tempat kerja. Raka menjadi mudah stres dan mulai merasa kurang percaya diri. Selanjutnya, proses perkembangan sosial emosi. Raka mulai mencoba lebih terbuka dalam komunikasi, ikut dalam diskusi tim, dan belajar mendengarkan serta memberi pendapat dengan percaya diri.
Ia juga mengikuti kegiatan komunitas IT di luar kantor untuk menambah relasi. Secara emosional, ia mulai mengenai tanda-tanda stres, lalu mengatur waktu istirahat dan melakukan hobi seperti bermain musik untuk meredakan ketegangan. Dalam 6 bulan, ia mulai merasa lebih tenang, percaya diri, dan memiliki hubungan sosial yang lebih kuat di lingkungan barunya. Nah, kesimpulannya, kasus Raka menunjukkan bahwa masa dewasa awal menuntut kemampuan untuk beradaptasi secara sosial dan emosional. Dengan dukungan lingkungan dan kesadaran diri, individu dapat mengelola tantangan dan membentuk hubungan yang sehat, serta menjaga kestabilan emosional di tengah perubahan hidup yang besar. Masa dewasa awal adalah memasuki dunia kerja dan karir. Dalam proses perjalanan dalam fase ini, seseorang dituntut untuk dapat menentukan jenjang karir yang tepat bagi dirinya. Berikutnya, perkembangan religius masa dewasa awal. Menurut Rohma, tahun 2020, perkembangan jiwa keagamaan adalah bagian integral dari psikologi agama yang berfokus pada cara individu mengalami, memaknai, dan menginternalisasi nilai agama dan spiritual. Masa dewasa dibagi menjadi 3 tahap: dewasa awal, madya, dan lanjut. Setiap tahap membawa perubahan sosial dan psikologis yang mempengaruhi spiritualitas. Selanjutnya, perkembangan tahap dewasa. Tahap dewasa awal 20-40 tahun. Fokus pada integrasi nilai agama dengan kehidupan pribadi. Spiritualitas menjadi lebih personal dan reflektif. Yang kedua, tahap dewasa madya 40-60 tahun. Fokus pada stabilitas spiritual dan keterlibatan komunitas. Evaluasi ulang nilai agama terjadi pada krisis paruh baya. Tahap lanjutan yang berusia 60 sampai akhir hayat. Spiritualitas membantu persiapan menghadapi kematian. Yang kedua, refleksi mendalam dan fokus pada amal. Yang ketiga, pertanyaan tentang makna hidup dan perubahan besar seperti pensiun. Yang keempat, memicu pencarian spiritual yang lebih dalam. Nah, di sini ada aspek perkembangan religius. Yang pertama, pengembangan keyakinan. Yang kedua, pengembangan spiritualitas. Yang ketiga, keterlibatan komunitas religius. Nah, yang pertama, pengembangan keyakinan. Pada masa dewasa awal, seseorang mulai merenungkan dan memahami ajaran agama dengan lebih dewasa dan pribadi. Tidak lagi hanya mengikuti secara otomatis seperti saat kecil, tetapi mulai merefleksikan, artinya memikirkan secara dalam tentang apa arti ajaran agama bagi hidupnya. Contoh, seseorang mahasiswa mulai membaca kitab suci tidak hanya untuk ritual, tapi untuk mencari jawaban dari persoalan hidup yang ia hadapi, seperti bagaimana menghadapi rasa cemas atau kehilangan. Yang kedua, bertanya tentang makna hidup. Seorang pekerja muda yang mulai merasa hidupnya hampa walau pekerjaannya bagus, kemudian mulai mencari tahu arti kebahagiaan sejati melalui doa, diskusi agama, atau bimbingan rohani. Nah, teori pendukung yang pertama James Fowler, yang kedua Erik Erikson. James Fowler menyebutkan teorinya tahap individu, reflektif, kepercayaan berdasar pemikiran pribadi. Menurut James Fowler, seorang ahli perkembangan iman, masa dewasa awal seringkali masuk dalam tahap individu reflektif, yaitu tahap ketika seseorang mulai menguji dan merenungkan keyakinan agamanya secara pribadi. Yang kedua, Erik Erikson, tahap intimacy dan isolation, hubungan dengan Tuhan dan komunitas sebagai kedekatan sosial. Menurut Erik Erikson, pada masa dewasa awal sekitar usia 20-40 tahun, seseorang berada dalam tahap perkembangan psikososial yang disebut intimacy dan isolation. Intimacy adalah kedekatan. Individu mulai membangun hubungan yang dekat, penuh kepercayaan, dan saling mendukung, baik dengan pasangan, teman dekat, maupun komunitas. Yang kedua, isolation adalah keterasingan.
Jika gagal membangun hubungan yang bermakna, individu bisa merasa kesepian, terasing, atau menutup diri. Nah, selanjutnya ada studi kasus yang bernama Sarah menemukan kembali makna hidup melalui religiositas. Sarah adalah seorang wanita berusia 24 tahun, lulusan perguruan tinggi, dan saat ini bekerja di sebuah perusahaan swasta di kota besar. Selama masa remajanya, Sarah tumbuh dalam keluarga yang taat beragama. Namun saat kuliah, ia mulai jarang menjalankan ibadah dan merasa kurang terhubung dengan nilai-nilai spiritualnya. Nah, Sarah menemukan masalah yang dihadapinya. Setelah lulus dan mulai bekerja, Sarah mengalami tekanan dalam pekerjaannya. Ia merasa hidupnya tidak seimbang, sering cemas, dan mengalami kekosongan batin. Ia juga mulai mempertanyakan tujuan hidupnya dan merasa tidak puas dengan rutinitas sehari-harinya. Perkembangan religius yang terjadi dalam masa-masa sulit ini, Sarah mulai kembali mencari ketenangan melalui pendekatan religius. Ia mulai mengikuti kajian keagamaan mingguan di komunitas tempat tinggalnya, rutin menjalankan ibadah harian, dan aktif dalam kegiatan sosial yang dilakukan oleh kelompok keagamannya. Membaca Al-Quran untuk memperdalam pemahaman agamanya. Nah, dampak positifnya, Sarah mulai merasa lebih damai dan memiliki arah hidup yang lebih jelas. Ia juga membangun pertemanan baru di komunitas religius yang memperkuat rasa sosial dan dukungan emosional. Kepercayaan dirinya meningkat dan ia mampu mengelola stres kerja dengan lebih baik. Kesimpulannya, kasus Sarah menunjukkan bahwa masa dewasa awal adalah masa penting untuk refleksi diri dan pencarian makna hidup. Perkembangan religius dapat menjadi salah satu cara individu menghadapi tantangan-tantangan emosional, menemukan kembali nilai-nilai hidup, dan menumbuhkan kedewasaan spiritual yang lebih matang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.